Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di negara kuno Yanfeng, kota Chu, Luo Feng juga memiliki avatar yang tinggal di kota Chu, yang juga membawa 100 juta sungai hitam dan sejumlah cadangan kekuatan dewa. Klon ini lebih lemah dari tubuh aslinya, tetapi masih lebih kuat dari Sage Agung Baiyun dan penguasa kota Huangfeng. Luo He, ku dengar kau seorang diri mengalahkan 4 orang termasuk Sage Agung Baiyun, penguasa istana Yuanxiu, penguasa kota Huangfeng, dan Sage Agung Yansu, kemudian mengambil alih mutiara emas roh darah. Bisakah kau menjual informasi video lengkap tentang pertarungan ini saat mengalahkan mereka berempat? Sebuah pesan diterima. Ini dari aula kegelapan Yanfeng. Luo Feng sedikit terkejut karena mereka ingin membeli informasi tersebut. Sebagai pemenang pertempuran ini, saya yakin Anda memiliki informasi paling komprehensif. Pavilion Yanfeng bersedia membayar 10 miliar pasir kosmik untuk informasi intelijen tersebut. Pesan dari Pavilion Yanfeng. Bagaimana kalau 20 miliar pasir kosmik? Saya akan menjualnya, jawab Luo Feng. Setelah melalui tawar-menawar, akhirnya Luo Feng menjual dengan harga 15 miliar pasir kosmik. Luo Feng tidak tahu siapa yang menghubunginya. Namun, siapapun yang berani mengatakan bahwa Pavilion Yanfeng dan Luo He adalah teman, pastilah itu anggota senior Pavilion Yanfeng. Scene berganti. Di dunia ilusi, sosok-sosok sedang berkumpul. Mereka sangat marah. Aku mendapat 20 mutiara emas roh darah dari penguasa kota Huangfeng dan Jiangsu terakhir kali, dan memberikannya kepada Chu Chang. Sage Agung Baiyun memperoleh 25 butir emas roh darah yang sedikit lebih banyak dari Chu Chang. Rencananya, dia ingin membantu Chu Chang untuk memenangkan misi butiran emas roh darah di peringkat kedua. Menurut perhitungannya, Chu Ying dan Chu Chang akan jauh di depan, dan 5 marukis kelas 1 lainnya akan tertinggal jauh di belakang. Namun sekarang, mutiara emas roh darah dimonopoli oleh Luo He. Jika dia bukan murid Kaisar Chu, bagaimana mungkin seorang transenden alam kekacauan berani bersikap lancang kepadaku? Aku akan memberitahu dia harga dari sikap tidak hormatnya. Sebagai anggota Istana Dua Alam, sosok Berawan telah bersikap angkuh dan berkuasa di benua asal terlalu lama. Sikap tidak hormat Luo Feng telah membangkitkan amarahnya. Tapi master di belakang Luo Feng adalah Chu, jadi dia hanya bisa tetap tenang. Ada informasi intelijen lengkap terbaru Luo He. Sosok kabut itu segera mendapatkan informasinya. Harga pembelian informasi lengkap ini adalah 100 juta pasir kosmik. Dia tidak peduli dan tetap membelinya. Meskipun dia sangat bangga pada dirinya sendiri, informasi lengkap Pavilion Yanfeng masih sangat berharga. Informasi lengkap ini mencangkup pertempuran yang baru saja terjadi, yang menceritakan penguasa istana Yuanxiu adalah orang pertama yang mundur. Semua klon Sage Agung Yansu dihancurkan. Sage Agung Baiyun menembus lapisan 2 gelap. Sage Agung Baiyun menembus lapisan dunia gelap dan melarikan diri. Kemudian penguasa kota Huangfeng diinjak-injak oleh Luo He dengan tangan kosong, dan Luo He memotongnya menjadi puluhan bagian dengan pedang bayangan darah dan menyimpannya. Luo He adalah murid langsung Kaisar Chu. Dia mempraktikkan 3 dao dasar, yaitu kehidupan, penghancuran, dan materi. Menggabungkan 3 cara dasar tersebut, menciptakan metode pembekuan tubuhnya sendiri, dan mencapai tingkat tubuh kosmik. Dunia sungai hitamnya, bahkan Sage Agung Yansu tidak dapat menerobosnya. Di domain kekuasaannya yang berupa sungai hitam bergelombang, penguasa kota Huangfeng hanya bisa mengikuti arus dan tidak bisa mandiri. Kombinasi dari 3 dao asal, domain dunia, serangan jarak jauh, pertarungan jarak dekat,
dan juga tubuh fisik membuatnya sempurna dalam semua aspek. Pertama, tubuh fisiknya memiliki roh kehidupan super dan setiap bagian daging dan darahnya dapat diubah menjadi klon independen. Jumlah klonnya tidak terhitung banyaknya. Kedua, ia dapat mengendalikan tubuh yang jauh melebihi tubuh fisik garis keturunan asal kekacauan di alam kekacauan. Ia harus memiliki tekad spiritual yang jauh melebihi rekan-rekannya. Tekad spiritualnya setidaknya berada di tingkat kedua alam Raja Dewa. Semakin mengerikan tubuhnya, semakin tinggi tekad mental yang dibutuhkan untuk mengendalikannya. Ketiga, ia mencapai kekuatan kelas 1 alam kekacauan tanpa bergantung pada kekuatan asal kekacauan, material sumber kekacauan, atau garis keturunan asal kekacauan, tetapi menciptakan metode rahasia pemurnian tubuhnya sendiri. Dengan bakat yang begitu tinggi, dapat disimpulkan bahwa ia akan menjadi Raja Dewa dalam waktu dekat. Begitu ia mencapai tingkat Raja Dewa, kekuatannya akan meningkat secara menyeluruh. Terlebih lagi, gurunya, Dicu, pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Sosok dalam kabut itu memahami informasi terperinci yang berisi segmen gambar dan sejumlah besar informasi yang disimpulkan. Alam kekacauan, setidaknya kehendak spiritualnya di tingkat kedua dari Raja Dewa. Sosok dalam kabut itu berpikir diam-diam. Tidak heran dia bisa menolak bimbingan para pejabat dari dua alam. Luohe ini akan menjadi orang yang merepotkan. Sosok dalam kabut itu melihat informasi itu dan memahaminya. Transenden alam kekacauan lainnya berkultivasi dengan bantuan benda-benda eksternal dan akumulasi alam mereka tidak cukup dalam sehingga sulit bagi mereka untuk menjadi Raja Dewa. Akan tetapi, Luo Feng yang menciptakan metode pemurnian tubuhnya sendiri untuk menjadi seorang transenden alam kekacauan memiliki akumulasi yang dalam sehingga ia memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menjadi seorang Raja Dewa. Tahun-tahun masih panjang dan akan ada banyak kesempatan di masa depan. Sosok dalam kabut itu berpikir. Begitu badai besar dimulai, bahkan Kaisar Negara Kuno Yanfeng dan Raja Negara Kuno Guntur akan membunuh seperti orang gila. Pada saat itu, di pusaran, sedikit dorongan akan cukup untuk menjerumuskan Luohe ke jurang tak berujung. Orang kecil ini tidak tahu seberapa kuat arus bawah setingkat Raja Dewa. Sosok dalam kabut itu tersenyum. Bahkan sekarang, Luo Feng tidak tahu siapa orang kuat dari istana dua alam. Ini juga hal yang menakutkan tentang pejabat dua alam. Mereka menimbulkan masalah, tetapi identitas mereka masih menjadi misteri. Di kota Chu, di rumah Cuyo, Kakak Luohe, kau menyapu bersih keempat orang lainnya dan menduduki bintang roh darah sendirian. Cuyo tentu saja mendapat kabar itu dari temannya untuk pertama kalinya, dan kabar itu membuatnya sedikit bingung. Cuyo segera menyelidikinya dan dia juga membeli informasi terbaru dan lengkap tentang Luo Feng dan segera membacanya. Aku memilih seorang pejabat tamu di kota Qiyang dan ternyata dia sangat kuat, kata Cuyo. Dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Saat pertama kali bertemu Luohe hanyalah dewa sejati abadi. Cuyo segera tenang. Kakak Luohe telah membocorkan begitu banyak informasi. Apakah dia sendiri mengetahuinya? Cuyo segera mengirimkan informasi ini kepada Luo Feng. Hahaha, jangan khawatir. Sebagian informasi telah saya jual ke Pavilion Yanfeng, jawab Luo Feng. Luo Feng juga sedikit terkejut saat melihat informasi terperinci ini. Deduksinya cukup lengkap. Kalian terlalu menganggapku hebat. Aku sebenarnya tidak mempraktikkan asal mula materi. Luo Feng berpikir. Informasi ini sudah sangat lengkap dan hampir semua metodeku terekam. Tentu saja ada beberapa metode yang tidak terungkap seperti teknik Liu Yan, seperti beberapa kemampuan menara bintang dan beberapa kemampuan yang dibawa oleh tubuh dewa yang sempurna. Aula persekutuan Yanfeng ini mungkin tidak memikirkannya. Seperti yang dikatakan informasi ini, lebih baik meningkatkan akumulasi dan menjadi Raja Dewa sesegera mungkin. Luo Feng sangat jelas, alam adalah akarnya,
metode rahasia adalah cabang dan daunnya. Semakin tinggi alamnya, semakin kuat pula metode yang digunakannya. Di tempat lain, hahaha, informasi dari Balai Serikat Yanfeng itu benar. Kaisar Zhou melihat informasi itu, hatinya berbunga-bunga, sangat bahagia. Muridku Luo Feng sangat berbakat, sehingga dia telah menjadi transenden alam kekacauan nomor 1 dengan metode rahasianya sendiri. Dia jauh lebih kuat daripada transenden alam kekacauan lainnya. Sebelumnya, di antara sekelompok orang yang tidak cocok, Kaisar Zhou bersedia melatih Zhu Yuan. Lagi pula, dalam garis keturunan Kaisar Zhou, hanya ada 2 orang yang telah mencapai transenden alam kekacauan sebelum Luo Feng datang. Tetapi sekarang, dengan Luo Feng, Kaisar Zhou merasa bahwa yang lain terlalu biasa. Ini yang disebut bakat tinggi, yang menjadi transenden alam kekacauan pertama dalam waktu singkat sendirian. Aku yakin, tidak lama lagi dia akan menjadi Raja Dewa. Kaisar Zhou berpikir, aku juga harus mencari cara untuk merencanakan beberapa sumber daya penting bagi murid-muridku. Tapi sumber daya terpenting yang dibutuhkan oleh Raja Dewa tidak diberikan oleh leluhur Yanfeng dan Guntur, tetapi oleh Yuan. Jangan khawatir, rencanakan dengan perlahan, pikir Kaisar Zhou. Di negara Si, di negara bagian kekacauan Liu Yin, di ruangan yang sunyi dan terpencil, Liu Yin sudah memeriksa informasi intelijen. Ada informasi terbaru dan lengkap tentang Luo He. Dia segera membelinya meskipun itu mahal. Setelah membacanya, transenden alam kekacauan tingkat pertama di seluruh benua asal, dan dia menciptakan metode pemurnian tubuhnya sendiri. Dalam waktu dekat, apakah kamu akan menjadi Raja Dewa? Lagi pula, jumlah klonnya terlalu banyak untuk dihitung. Informasi-informasi ini membuat wajah Liu Yin semakin jelek. Dia merasakan bahaya kematian mengancamnya. Dia bisa dengan mudah membuat klon. Kota Huyang adalah kotanya, jadi pasti ada klon yang menjaganya, kata Liu Yin sambil mendongak. Informasi ini benar. Tanpa bantuan kekuatan eksternal, dia bisa menjadi yang pertama di alam kekacauan. Dengan bakat ini, dia bisa menjadi Raja Dewa kapan saja. Begitu dia menjadi Raja Dewa, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia mungkin bisa membunuhku sepenuhnya. Hati Markus Liu Yin bergetar. Sangat sulit untuk membunuh makhluk alam kekacauan sepenuhnya, tetapi mengingat kekuatan Luo He yang mengerikan, Markus Liu Yin tidak berani bertaruh. Luo He ini membenci kejahatan dan sangat memusuhi kejahatan. Berdasarkan pemahamanku tentang karakternya, dia mengabaikanku sekarang hanya karena dia tidak yakin bisa membunuhku sepenuhnya. Begitu dia yakin, dia mungkin akan melakukannya dengan diam-diam. Mata Liu Yin tampak muram. Setelah membaca informasi itu, Markus Liu Yin berpikir sejenak dan membuat keputusan. Aku tidak sanggup menyinggung perasaannya, jadi aku hanya bisa bersembunyi darinya. Markus Liu Yin juga orang yang tegas. Di dalam hatinya, wilayah kekuasaan klan tidak sepenting dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk meninggalkan mereka semua hanya dalam beberapa saat. Pada hari itu, Markus Liu Yin keluar dari pengasingan dan mulai membuat beberapa pengaturan. Setelah pengaturan selesai, itu akan menjadi masalah reinkarnasi. Scene berganti. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh di alam salju sepanjang tahun. Kepingan salju jatuh ke tanah, berubah menjadi air, dan secara bertahap menyatu menjadi sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya. Sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya ini mengalir deras, dan batang serta cabang utama sungai-sungai itu saling berhimpitan seperti pembuluh darah yang menyebar ke seluruh dunia salju. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya ini dan sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar di seluruh dunia salju adalah tubuh sebenarnya dari leluhur dunia salju. Ini adalah makhluk kuat yang telah mengolah asal-usul kehidupan ke tingkat yang luar biasa. Kepingan salju yang mengambang di langit berkumpul menjadi satu sosok, tersenyum dan melihat ke arah negara kuno Yanfeng. Terakhir kali aku mendengar nama Luo He adalah karena dia membunuh muridku.
dan membuat musuh dengan Liu Yin. Dia sendiri pergi ke negara kuno Yanfeng bersama Kaisar Cuyu. Siapa sangka, dalam sekejap mata, dia telah menjadi yang pertama di alam kekacauan. Dosa-dosa alam salju dapat menduduki peringkat 10 besar di benua asal, tetapi auranya sendiri bersifat transendan dan tampak sangat murni. Ia menyempurnakan dan menguasai ke-6 cabang utama Dao Agung asal mula kehidupan dan menggunakan sutradara menetes untuk mengendalikan ke-6 cabang utama tersebut. Ia berkultivasi hingga ke tingkat ekstrim Raja Dewa tingkat pertama dan mencapai alam darah menetes sebagai batas. Asal-usul kehidupan, kemampuan melestarikan kehidupan adalah hal yang terpenting. Aku telah mengolah sutradara hingga ke tingkat ekstrim Raja Dewa tingkat pertama. Dalam hal bertahan hidup, banyak Raja Dewa tingkat kedua yang tidak sebaik aku. Namun, kemampuanku untuk melawan musuh terlalu lemah. Leluhur alam salju mengelengkan kepalanya sedikit. Dalam pertarungan langsung, kurasa aku tidak akan sebanding dengan Luohe. Dengan reputasinya, kekuatan frontalnya tampaknya agak lemah. Saya sedang mengolah kehidupan dan memahami darah esensi jiwa tingkat tinggi juga cocok. Namun, begitu aku mulai berlatih, sisa-sisa keinginan dalam garis keturunan Hunyuan akan mencemari diriku. Leluhur alam salju juga sangat jelas tentang kelemahan garis keturunan Hunyuan. Setelah garis keturunan Hunyuan menyatu dengan tubuh, hal itu tidak hanya akan mengubah tubuh, tetapi juga mendistorsi jiwa dan mencemari keinginan spiritual. Tetapi, betapapun besarnya kekurangannya, mereka tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa garis keturunan tersebut berasal dari kehidupan kuno di luar kandang, yang merupakan tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Untuk mempraktekkan sutradara, aku telah melakukan banyak dosa dan menciptakan terlalu banyak sebab dan akibat. Aku dapat merasakan bahwa aku harus menjadi lebih kuat. Jika tidak, hidupku akan hancur total. Leluhur alam salju berpikir. Kemudian sosoknya menghilang dan dia mulai berlatih garis keturunan Hunyuan dengan separuh hatinya. Berita tentang kebangkitan Luohe, metode penyempurnaan tubuh yang diciptakannya sendiri, dan kemampuannya untuk melampaui yang pertama di alam kekacauan menyebar di antara orang-orang yang benar-benar kuat di benua asal. Ada tempat suci di negara kuno Guntur yang disebut Gunung Guntur. Petapa Gunung Guntur juga telah tiba di sini. Gunung Guntur tampak seperti gunung yang menjulang tinggi dari kejauhan, tetapi begitu Anda mendakinya, Anda akan menyadari bahwa gunung itu sangat luas. Terdapat waktu dan ruang yang terpisah di Gunung Guntur. 9 raja di negeri kuno Guntur semuanya memiliki tubuh asli atau reinkarnasi yang tinggal di sini. Dan para dewa serta elit kerajaan lainnya juga sering datang ke sini. Saat ini, tamu kuno yang duduk dalam suasana hati yang baik. Muridku sekarang jauh lebih kuat dariku. Dia adalah yang pertama di alam kekacauan. Ketika aku berada di puncak, kekuatanku hampir sama dengan Luo Feng sekarang. Ketika dia menjadi Raja Dewa Jin, dia melatih tubuhnya menjadi senjata rahasia dan mencapai alam tubuh kosmik. Tubuhnya sangat mengerikan dan tidak kalah dengan Luo Feng saat ini. Bahkan ketika tubuh fisiknya sedang melarikan diri, ia seperti harta karun rahasia untuk melarikan diri dengan banyak kemampuan melarikan diri. Saat itu, ketika penguasa kerajaan Xi melakukan persiapan yang cukup dan mengambil tindakan secara tiba-tiba, namun sang petapa masih berhasil melarikan diri. Namun dalam serangan yang begitu mendadak, istrinya, teman-temannya, dan sukunya semuanya hancur. Karena kebenciannya yang tak berujung, sang petapa memilih pergi ke lautan semesta untuk mencari kesempatan membalas dendam. Istriku, teman-teman seperjuanganku, saudara-saudaraku semasa hidup dan mati, serta sukuku. Bersabarlah dan tunggu Luo Feng tumbuh dewasa, kata tamu kuno yang duduk. Dia bahkan tidak pergi mencari Luo Feng. Dia tidak ingin memberi tekanan apapun pada Luo Feng. Dia hanya ingin Luo Feng tumbuh dengan damai. Saat pertama itu berjalan dan berpikir, dia tiba-tiba melihat sosok di depannya dan segera memberi hormat.
penguasa kota Huangfeng. Dengan nasi kekuatan dewa penguasa kota Huangfeng hanya menanggapi dengan tidak sabar. Lalu berjalan pergi. Sang petapa tidak peduli sama sekali karena dia tahu bahwa tubuh asli penguasa kota Huangfeng ini sedang dipenjara oleh muridnya Luo Feng. Setelah beberapa saat, sang petapa tiba di sebuah aula kuno. Setelah menunggu cukup lama di aula kosong itu, sesosok tubuh yang bermandikan api muncul di singgasana aula itu. Suo Yanjin, apakah kamu ingin mengembangkan garis keturunan Hunyuan? Sosok yang menyala-nyala itu menatap ke arah sang petapa. Ya, Raja Dewa Api berkobar, kata petapa itu dengan penuh hormat. Jika seorang pejabat tamu dari alam kekacauan ingin mengembangkan garis darah asal kekacauan, ia harus mengumpulkan cukup banyak poin atau bergabung sepenuhnya dengan bangsa kuno Guntur. Sosok yang menyala-nyala itu menatap tamu itu. Poinmu tidak cukup. Saya bersedia bergabung sepenuhnya dengan negara kuno Guntur, kata petapa. Para tamu sangat cemas. Para tamu sangat bebas dan merupakan hal yang normal bagi mereka untuk meninggalkan negara kuno. Tetapi begitu mereka bergabung sepenuhnya, mereka akan diikat ke kereta perang negara kuno Guntur. Baiklah, sosok api itu mengangguk. Bergabung sepenuhnya dengan negara kuno Guntur hanya akan membuatku memenuhi syarat untuk mengembangkan garis keturunan Hunyuan. Jika kau benar-benar ingin mengembangkannya, masih banyak rintangan, bahkan di antara anggota keluarga kerajaan. Sangat sedikit yang mampu memasuki alam kekacauan primat dan melampaui alam kekacauan primat, kata sosok api itu. Saya mengerti, jawab sang petapa. Ketika mengolah garis keturunan Hunyuan, semakin kuat keinginan spiritualmu, semakin baik, dan semakin dalam pemahamanmu tentang Dao Agung, itu semakin baik. Jika kamu benar-benar terkontaminasi oleh keinginan yang tersisa dari garis keturunan Hunyuan dan melupakan dirimu sendiri, maka kamu akan benar-benar kehilangan kendali, kata sosok api itu. Menurut aturan negara kuno Gunturku, begitu kamu benar-benar kehilangan kendali dan kehilangan dirimu sendiri, kamu akan dipenjara selama 10.000 abad. Jika kamu masih tidak dapat pulih dalam 10.000 abad, kamu akan dieksekusi. Saya mengerti dan saya siap, kata sang petapa. Ikuti aku. Pertama, pilih warisan garis keturunan Hunyuan, lalu pilih garis keturunan Hunyuan yang sesuai. Sosok yang menyala-nyala itu pergi bersama petapa itu. Penguasa kota Huangfeng juga memberi penghormatan kepada Raja Dewa pada saat ini. Leluhur, tubuh asliku telah ditekan dan dipenjara oleh Luohe. Reinkarnasi dewa dari penguasa kota Huangfeng berkata dengan cemas. Dia berkata bahwa setidaknya dibutuhkan 300 miliar pasir kosmik untuk ditukar sebelum dia bersedia melepaskannya. Aku sendiri dapat mengumpulkan 80 miliar dan aku masih membutuhkan 220 miliar pasir kosmik. Seorang raksasa yang menjulang tinggi duduk di sana, membelai sisik-sisiknya dan melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu tidak kompeten. Jadi kamu datang kepadaku untuk meminjam pasir kosmik. Aku saja masih kekurangan sumber daya untuk kultivasiku sendiri. Leluhur, penguasa kota Huangfeng sangat cemas. Bagaimana kalau Anda maju dan berbicara dengan Luohe? Raksasa yang menjulang tinggi itu berkata dengan marah. Tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Kau tidak tahu aturan negara kuno Guntur milikku. Ketika orang-orang dengan level yang sama bertarung, level yang lebih tinggi tidak akan pernah ikut campur. Jika kau tidak sekuat pihak lain, kau pantas mati. Bahkan ketika Raja Dewa dari negara kuno Gunturku bertarung dengan Raja Dewa dari negara kuno Yanfeng, banyak Raja Dewa yang tewas dalam sejarah. Kedua leluhur tidak pernah ikut campur. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tidak ada seorang pun di alam kekacauan yang dapat mengalahkan Luohe, kata penguasa kota Huangfeng tidak berdaya. Bukan berarti kita tidak bisa menahannya.
Raksasa yang menjulang tinggi itu berkata sambil tersenyum. Penjara iblis salju sekarang membutuhkan seorang penjaga. Hanya butuh 1000 zaman untuk mendapatkan 1.000.000 poin. Aku bisa menukar 1.000.000 poin ini dengan 300 miliar pasir kosmik untuk tubuhmu. Penjaga penjara iblis salju. Penguasa kota Wang Feng merasa cemas. Apakah Raja Iblis Salju sekarang dipenjara di sana? Negara kuno Guntur sangat toleran terhadap Raja Iblis Salju dan berharap agar dia perlahan-lahan menguasai kekuatan garis keturunannya. Begitu dia bisa tetap terjaga selamanya, dia akan menjadi Raja Dewa sejati. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan 1.000.000 poin dalam waktu singkat. Raksasa yang menjulang tinggi itu berkata, jangan khawatir, Raja Iblis Salju relatif aman di dalam kurungan. Penguasa kota Wang Feng menyeringai. Biar ku pikirkan lagi. Penguasa kota Wang Feng sedikit khawatir. Tugas ini sangat mendesak. Setelah boneka tingkat Raja Dewa dapat dikirim, itu bukan lagi giliranmu. Raksasa yang menjulang tinggi itu berkata bahwa menjadi penjaga penjara iblis salju juga memiliki banyak tugas. Leluhur, aku akan memikirkan cara lain. Penguasa kota Wang Feng segera membungkuk dan mundur. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah mau menjadi penjaga penjara iblis salju. Scene berganti. Gelombang kedua letusan bintang roh darah juga berlangsung selama sekitar 3 hari. Wang Feng tidak menemui gangguan apapun dan dengan mudah mengumpulkan semua manik kristal roh darah. Gelombang letusan kedua telah berakhir, kata Wang Feng sambil menatap bintang roh darah yang telah kembali tenang dan mengangguk sedikit. Kali ini totalnya ada 72 manik emas roh darah yang diperoleh. Kemudian Wang Feng menyingkirkan dunia sungai hitam yang luas itu dengan sebuah pikiran. Sudah 3 hari dan penguasa kota Wang Feng bahkan tidak dapat menghasilkan 300 miliar pasir kosmik. Gumam Wang Feng sambil menggelengkan kepalanya. Saatnya mengirim mutiara emas roh darah kembali terlebih dahulu, kata Wang Feng yang segera melesat ke udara. Saat terbang, Wang Feng secara alami menciptakan klon. Satu klon membawa mutiara emas roh darah dan langsung menuju ibu kota Chu. Sedangkan tubuh asli lainnya langsung menuju kota perbatasan kota Xiangji, tempat Sage Agung Yansu berada. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.